Selamat pagi dan selamat datang kepada semua. Yang terhormat Sekjen DPP Partai Demokrat Bapak Dr. Insya IP Panjaitan Isa Ima ACC. Yang terhormat Ketua Badan Pimpinan Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi Bapak Komodin Edi Wibowo. Yang terhormat Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Ibu Insinyur Hajah Timo Pangerang. Yang terhormat Ketua Divisi Pendidikan dan Pelatihan Bapak Gondo Radico Gambiro. Yang terhormat Ketua Divisi Keamanan Internal Partai Demokrat Bapak Insinyur Rudolf Y.D. Agarisman. Yang terhormat Sekretaris Komisi Pemilihan Pemilu DPD Partai Demokrat Bapak Adi Muksid beserta rombongan lain. Yang saya hormati para pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Bengkulu. Yang saya hormati Ketua DPC Demokrat Provinsi Bengkulu beserta jajarannya. Yang terkhusus dan yang kita banggakan, calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Bengkulu, Saudara Sultan Dena Jamoli dan Saudara Mujiono. Yang saya hormati pasangan calon bupati, wakil bupati Bengkulu Utara. Yang saya hormati calon pasangan bupati, wakil bupati Rejang-Lebong. Yang saya hormati pasangan calon bupati dan wakil bupati Mugo-Mugo. Yang saya hormati pasangan calon bupati dan wakil bupati Kepayan. Yang saya hormati calon bupati dan wakil bupati Seloma. Yang saya hormati calon bupati wakil bupati Bengkulu Selatan. Yang saya hormati media massa cetak dan elektronik. Pertama-tama dari hari yang penuh arti dan bermakna ini, tidak ada kata yang indah selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Berkat rahmat dan izinnya pada pagi menjelang siang ini, kita diberi nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat ikhlas untuk hadir di tempat ini dalam rangka Rakorda Partai Demokrat Provinsi Bengkulu dalam rangka pemenangan calon gubernur, wakil gubernur, dan calon bupati, wakil bupati yang diusung oleh Partai Demokrat di Provinsi Bengkulu. Pada hari ini, pada tanggal 12 Oktober 2012 di Hotel Rapid City yang kita cintai ini, saya dan semua kader pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Bengkulu sangat bangga atas kehadiran tamu yang sangat kita hormati, yaitu Bapak Sekjen DPD Partai Demokrat Bapak Dr. Insya Panjaitan dan Bapak Komodin Edi Wibowo beserta rombongan. Kami segenap pengurus DPD DPC beserta kader Partai Demokrat mengucapkan selamat datang di Provinsi Bengkulu. Terima kasih kepada Bapak Sekjen beserta rombongan yang telah menyempatkan waktu untuk dapat hadir di rapat koordinasi DPD Partai Demokrat ini dalam rangka pemenangan calon gubernur, wakil gubernur, serta calon bupati dan wakil bupati di Provinsi Bengkulu. Kami sangat mengharapkan untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada semua calon wakil gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati. Bapak Sekjen beserta rombongan yang kami hormati, pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa pilkada serentak di Provinsi Bengkulu, pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan 8 pemilihan bupati, wakil bupati se-Provinsi Bengkulu. Dalam pilkada serentak ini kami sampaikan bahwa Demokrat bersama partai lain telah mengusung calon gubernur, wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati se-Provinsi Bengkulu. Antara lain, untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Demokrat beserta PDIP mengusung Saudara Sultan Dena Jamoli berpasangan dengan Saudara Mujiono. Untuk pemilihan bupati dan wakil bupati se-Provinsi Bengkulu sebanyak 8 kabupaten penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, dan Partai Demokrat yang bergabung dengan partai lainnya telah mengusung 6 pasangan bupati dan wakil bupati se-Provinsi Bengkulu.
antara lain satu, pasangan calon bupati wakil bupati Bengkulu Utara, yaitu Bapak Saudara Insinyur Dian dan Saudara Adinata SE. Pasangan ini diusung oleh Partai Demokrat, Gerindra, PDIP, dan PBB. Selanjutnya nomor 2, pasangan calon bupati wakil bupati Rejang Lebong, yaitu Saudara Tugiman ST MPD dan Saudara Dr. Andus Sudirman. Pasangan ini diusung oleh Partai Demokrat dan Partai Hanura. Calon bupatinya adalah kader Demokrat. 3, pasangan calon bupati wakil bupati Muko, yaitu Saudara Wisman Rajak dan Saudara Bambang Aryani. Pasangan ini diusung oleh Partai Demokrat, Nasdem, PAN, dan PKPI. 4, pasangan calon bupati dan wakil bupati Kepayan, Saudara Insur Firdaus Jelani dan Saudara Baharudin. Pasangan ini diusung oleh Partai Demokrat, PKPI, dan PAN. Calon bupati kita adalah kader Demokrat dan juga ketua DPC Partai Demokrat Kepayan. Selanjutnya pasangan calon bupati dan wakil Seluma, Saudara Erwan Effendi dan Saudara Wandi Esos. Pasangan ini diusung oleh Partai Demokrat dan Partai Gerindra. Calon wakilnya adalah kader Partai Demokrat. 6, pasangan calon bupati Bengkulu Selatan, yaitu Saudara Dr. Andus Haji Zainal Abidin Merahai dan Saudara Haji Sarifudin Sabana. Pasangan ini diusung oleh Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Calon bupatinya adalah kader Partai Demokrat. Bapak Sekjen beserta rombongan yang saya hormati, dalam kesempatan ini kami gambarkan, pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa Provinsi Bengkulu terdiri dari 10 kabupaten kota dan jumlah kecamatan 126 kecamatan. Dan berdasarkan hasil pleno final KPUD Provinsi Bengkulu, jumlah TPS Provinsi Bengkulu adalah sebanyak 3.494 TPS dan jumlah mata pilih sebesar 1.423.523 jiwa. Bapak Sekjen beserta rombongan yang kami hormati, di hadapan kita telah hadir para kandidat mulai dari calon gubernur dan wakil gubernur serta calon bupati dan wakil bupati se-Provinsi Bengkulu. Mereka ini terpilih melalui proses politik yang sangat panjang. Oleh karena itu, mereka merupakan calon yang terbaik dan yang paling tepat menjadi kepala daerah di Provinsi Bengkulu yang kita cintai. Mereka adalah pilihan kita. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita setiap kader untuk mendukung seluruh kandidat ini dengan segala upaya dan daya yang kita miliki. Para kandidat ini pada dasarnya adalah dari kita dan untuk kita dan untuk seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu. Melalui kesempatan ini, saya meminta kepada seluruh pengurus dan kader Partai Demokrat se-Provinsi Bengkulu agar berperan aktif di daerahnya masing-masing untuk memenangkan pasangan gubernur, wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati. Kemenangan mereka adalah kemenangan kita, sehingga tiada kata kader yang tidak memberi dukungan dan kecintaan kita kepada Partai Demokrat. Bila ada perbedaan dalam taktik dan strategi, mari kita singkirkan perbedaan itu. Sekarang saatnya kita bersatu. Sing-singkan dengan bajumu, langkahkan kakimu ke kiri dan ke kanan, telusuri semua bukit, jelajahi semua lembah yang ada. Satu suara merupakan penentu oleh kemenangan seorang kandidat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, mari semua kader Partai Demokrat terus Bengkulu kita bahu-membahu untuk kemenangan pemilihan gubernur, wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati se-Provinsi Bengkulu. Bapak Sekjen beserta undangan yang kami hormati, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya memohon kepada Bapak Sekjen dan Pak Hedi Prabowo untuk memberi sambutan dan membuka acara ini secara resmi. Secara demikian yang bisa kami sampaikan. Atas kekurangan dan kesalahan dan mohon maaf kepada Allah Subhanahu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrat, 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 SBY 2015. Terima kasih. Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian yang saya hormati, Sekjen,
beserta rombongan, karena rombongannya saya ada di dalamnya. Selanjutnya Ketua DPD dengan seluruh jajarannya, sampai dengan DPC, simpatisan dan sebagainya, seluruh anggota, dan para calon kepala daerah yang akan maju atau bersaing pada tanggal 9. Ada satu hal yang tertangkap di hatiku, pasti sama yang dirasakan oleh Sekjen tadi. Anggota Demokrat saya koreksi. Anggota Demokrat saya koreksi. Andai kau teriak Demokrat jaya, bukan hanya mulutnya, tapi harus berangkat dari hatimu yang paling dalam, baru enak rasanya. Mengapa demikian? Andai kita akan berangkat perang, maaf, Bapak ini kata tentara, pebisnis, kepala daerah atau calon kepala daerah, sama rumusannya. Kau berangkat harus dengan keyakinan menang. Tidak ada yang lain. Sekjen mengatakan tidak ada dalam rumusan hatiku menang dengan kalah dengan kehormatan, tidak ada. Menang dengan maksimal atau perkasa, menang dengan perkasa. Oleh sebab itu saya tes dulu. Jangan semangat saya dari Jakarta ke sini dengan penuh semangat, tapi di sini sendiri tidak semangat. Betul tidak? Betul. Tata dulu hatimu, harus punya semangat. Manakala kau tidak semangat, tidak akan menang perang. Pegang dalam-dalam. Saya tidak marah, saya hanya ingin membangkitkan kau punya semangat. Sebagai contoh saja, tentara boleh kalah senjata, tapi kalau dia punya semangat mengalahkan segala-galanya. Di depan saya mungkin punya uang tidak banyak, tetapi kalau dia punya semangat, dia ketok pintu pemilik itu rumah ke rumah. Itu semangat. Andai kau tidak bisa meyakinkan orang lain dengan kehebatanmu, bagaimana kau mau menang perang? Saya kasih contoh dulu. Ibu Aditi mau berdiri, ya nggak apa-apa. Nanti marah di belakang sama saya, silakan balik kanan. Balik kanan ibu. Beliau ini putrinya sudah menjadi dokter. Saya ketemu, tapi lihat dari bajunya, modis. Kalau kamu nggak punya semangat untuk apa? Jangan duduk dulu ibu. Biar aku mau dimarahin nanti terserah. Ya kan. Lihat, lipstiknya merah. Siap. Merah itu berani. Mantap. Jadi saya berharap kader tidak boleh tidak semangat. Terima kasih Ibu Aditi Mo. Kau boleh tua, tapi semangatmu harus muda, membara di hatimu. Setuju tidak? Setuju. Kurang keras. Setuju tidak? Setuju tidak? Berdiri semua. Ya. Kalau ini sebetulnya saya ambil dari Sekjen. Putarkan lagu Mas Demokrat yang keras. Yang di depan angkat tangan yang tinggi, suaranya yang keras,
Jadi begini, kenapa? Itu yang saya sampaikan. Boleh kalah senjata, tapi tidak boleh kalah semangat untuk menang. Katanya kita kader terdepan. Kalau seperti ini, tidak semangat, saya yakin kalah. Saya bukan mengecilkan. Kalau mau kalah, yang ada menangis, kecewa, tidak ada gunanya lagi. Yang ada selesai. Jadi harus dibangun dari hatimu. Bapak-bapak, ibu-ibu, bangun hatimu sendiri. Aku harus menang. Harus. Sehingga setelah itu, kalau kita berpikir menang, maka otak kita akan berpikir, apa yang akan kulakukan? Kalau kader di depan saya semangatnya kurang keluar, nggak bisa, sulit menang. Kalau kita janji itu bukan hanya terucap, tapi harus dijalankan. Diucapkan mudah, dijalankannya sulit. Andai orang yang diusung oleh kita menang, maka kita menikmati semua. Sekalian saya titip sekalian ini. Andai yang diusung menang, jangan lupa pengusungnya adalah Demokrat. Kader-kader terdepan itu juga harus diperhatikan. Jangan manakala dia menang, dia pergi dengan kawan barunya. Setuju tidak? Saya ingatkan betul ini. Yang membuat kau menang menjadi kepala daerah, ya Demokrat. Yang ada di depan saya, mereka lah yang harus diperhatikan. Jangan salah. Manakala kita sudah menang, itu hal biasa. Kawan baru datang yang tidak berjuang dengan kita. Saya sampaikan di sini. Ada satu pilihan. Saya hanya gambarkan saja. Ada satu pilihan. Andai saya diminta memilih anak buah, saya pemimpinnya, terus kasih tahu, Edi, kamu pimpin 10 orang. 10 orang nih ya. Dari 10 silakan pilih. Maksudnya ada 30 orang atau 50 orang. Pilih 10 orang. Atau sebelum memilih, silahkan kamu tanya. Kamu harus merebut yang namanya puncak ketinggian, yaitu kemenangan pemilu kada. Sama gunung, berkibar, bendera harus berkibar di sana. Dikuasai musuh. Silahkan. Saya sebagai pimpinan atau yang akan ikut dalam pertempuran, saya akan tanya kepada 30-50 orang, siapa yang mau ikut dengan saya? Kita akan merebut ketinggian itu. Kita akan merebut kemenangan kepala daerah setempat. Berangkat, terkumpul 10 orang dari 50. Ya, kamu oke, 10 orang. Ini saya ingatkan untuk orang nanti yang menang. 10 menghadap. Saya siap, Pak. Oke? Betul, siap? Siap. Berangkat. Bertemu. Dikuasai. Menang. Bendera Demokrat, karena saya Demokrat, tancapkan tinggi-tinggi. Dikuasai. Selesai. Suatu saat, karena saya menang, daerah ini harus dibagi. Menjadi berapa? Menjadi 4 bagian, 5 bagian, atau siapa saja. Ambillah 5 dari 10, ambil 5 bagian. Oke. 5 bagian ini harus dibagi dan dipimpin oleh orang-orang tertentu. Suatu saat, saya harus memilih orang. Siapa kira-kira yang mau memimpin di 5 bagian ini masing-masing? Berjaga. Ternyata pada saat saya akan memilih siapa yang menang atau memimpin, yang berbasis di depan saya 15 orang. Bagaimana cara memilih?
punya kemampuan. Ini saya cerita supaya nanti si pemenang jangan lupa. Selanjutnya, dari 15 yang tampil, loh yang sama saya nyerang itu 10 orang. Kenapa sekarang mau memilih siapa sebagai pimpinan daerah-daerah yang kita bagi menjadi 5 itu kok 15? Bagaimana menentukan? Saya tanya satu-satu. Nomor 1, kamu siapa? Oke, saya namanya Doni. Oke, ya, pendidikanmu, pengalamanmu. Oke, nomor 2, kamu siapa? Saya Rudi. Ya, pengalaman, pendidikan. Yang ketiga, saya tanya, kamu siapa? Iwan, misalnya. Iwan. Oke. Duh, kamu ini jalanmu pincang. Jalanmu pincang. Apa mampu kamu memimpin? Ini daerah ini adalah daerah yang sudah kita taklukkan, yang akan kita bangun. Dia pincang. Saya mau. Cara membuktikannya bagaimana? Kamu jalannya saja pincang. Tapi jawabannya dia katakan, saya pincang Pak, karena saya tertembak pada saat menaklukkan bukit itu. Kamu saya ingin menjadi pemimpin. Jangan lupa, kader, kalau kamu ingin dianggap orang hebat, kamu harus memperjuangkan siapa yang menjadi pemenangnya. Tidak bisa hanya teriak-teriak. Kita sudah datang dari pusat, tapi kalau kamu sendiri tidak punya semangat, kalah, sunyi, senyap, dari jalan tidak yakin menang. Para calon harus yakin. Kalau kau tidak yakin, apalagi orang lain yang mengusung kamu, betul tidak? Betul. Tapi ingat, para pengusungnya, para pendukungnya juga harus memberi keyakinan kepada pemilihnya bahwa yang saya usung ini pantas untuk dipilih. Jangan kamu gergaji sendiri. Jangan pilih ya. Walaupun itu dari Demokrat, saya nggak cocok, kurang ajar, saya singkat. Setuju tidak? Kalau ada kader seperti itu, nggak usah tunggu esok, kusingkat hari ini. Bagaimana kita mau menang kalau kita ribut sendiri di dapur? Ada tamu datang akan membawa oleh-oleh dari Jakarta. Siapa yang datang? Sekjen. Kasih bawa oleh-oleh. Begitu datang ke tempat calon gubernur, kok rumahnya lagi ribut dan pakai piring, kita pulang. Betul tidak? Artinya kau tidak boleh ribut. Wah, kita mau datang ke rumah Bapak calon gubernur, kenapa ribut ya? Udah tapi salah kita buka pintunya, kena lempar pula piring itu ke kepala kita. Artinya tidak boleh ada keributan. Selesai. Kau boleh tidak cocok, tapi sudah diputuskan, jalan panjang, ketua DPD nunggu sampai pagi, rekomnya setengah mati, bahkan ada yang ditanya oleh sekjen, kamu hebat sekali menunggu. Iya, kau belum tidur? Belum Pak, saya menunggu rekom. Oh, sampai jam 3 pagi, dia tunggu masih melek. Rekom itu bukan untuk dia, untuk orang yang dicalonkan. Ternyata ditanya lagi sama sekjen, kamu kalau anak apa istrimu mau melahirkan kamu tunggu sampai pagi nggak? Belum tentu. Ini ditemukan oleh sekjen. Tapi manakala diperjuangkan begini, sudah dapat rekomnya, tidak ada kata lagi tidak sesuai, tidak cocok, tidak, jalankan. Berpikir besar, menang besar, baru tatanya enak di belakang. Sekarang tinggal berapa hari? Ayo, tidak ada 60 hari? Ya.
Kemarin sudah teriak pagi-pagi begini begitu nunggu rekom yang saya katakan, kenapa tidak sekali yang diselesaikan? Selesaikan dengan kemenangan besar, menang perkasa. Tidak ada kata-kata kalah terhormat, kalah ya kalah, selesai. Menangis tidak ada gunanya. Ingat, kalau kepala daerahnya adalah orang usungan kita, saya juga selalu ingatkan yang tadi itu. Kalau ada yang cacat karena pertempuran, perhatikan dia dong. Jangan perhatikan orang yang gagah begini. Memang dia gagah, pintar dia, gagah, oh lengkap kakinya, tapi dia tidak ikut berjuang. Untuk apa? Betul tidak? Betul. Saya hanya ingin kesepakatan hari ini. Ini rapor nih. Sepakat, pendukung yakin yang didukung itu adalah sebagai pemenang. Tetapi yang didukung itu yakin bahwa penjuru terdepan memperjuangkan saya. Dan sejak itu dia harus sudah menulis di dalam hati, andai aku menang, maka dialah yang beri porsi yang terbesar dan yang lain. Harus begitu. Jangan siapa yang babak belur, siapa yang menikmati kemenangan. Tidak boleh. Saya pernah di lingkaran kekuasaan. Banyak siapa yang berjuang terkadang tidak dapat. Teman baru datang dengan segala kelebihannya, molor setengah mati. Saya tidak ingin seperti itu. Saya tidak ingin seperti itu. Kalau kau berjuang, kau yang terdepan. Kalau kau berjuang, berikan semua jiwa raga. Partai Demokrat bukan berarti yang lain tidak baik, tapi karena saya pembina, saya harus katakan Partai Demokrat partai satu-satunya yang ada lambang apa itu? Merah putih. Saya tanya, yang lain ada? Jadi kalau kamu sudah menjadi anggota Demokrat, kamu tidak salah. Sekjen mengatakan tersesat di jalan yang benar. Lihat lambang, benderanya biru, biru tua, biru muda. Arti biru apa sih? Kedamaian. Merah putih, bendera kita. Kita tanya, saya bukan menghina partai lain, tapi kebetulan demikian. Merah putih itu bendera kita. Raja walinya mewakili Garuda. Kalau ada orang yang hanya kepalanya Garuda, oke, nggak apa-apa. Tapi Raja Wali mewakili Garuda. Kakinya ada mencengkeram, sayapnya ada terbang tinggi ke angkasa, kepalanya ada. Jadi kalau kamu masih ragu menjadi anggota Demokrat, salah. Keluar pagi-pagi, masih banyak yang mendaftarkan diri untuk bergabung di Demokrat. Salah. Tapi kalau kamu tidak punya semangat, apapun tidak akan pernah jadi. Tidak akan pernah jadi. Saya ingin yang kita usung ini kan ada 6 ya, 6 kabupaten kota. 6-nya menang. Pak, masa 6-nya menang? Amin, amin. Gimana kalau kita dari 6 Pak 2? Kalau kau targetkan 2, hilang 2 hilang habis. Tapi kalau berapa? 6-nya menang. Kalau mis turun berapa? 4-3. Tapi kalau kau sudah meletakkan tidak terlalu tinggi, jatuh habis. Tapi kita akan berpikir untuk menang 6 itu bagaimana? Kerja keras. Berapa hari? Boleh tidak tidur. Tapi setelah itu silahkan tidur untuk pelantikan bupati dengan gubernur yang akan datang. Jadi ibu-ibu sekali lagi harus semangat.
Saya melihat di sini kader Demokrat yang muda-muda agak sedikit nih, yang wanita. Saya nggak tahu kalau misalnya PAC ini ya, tapi ada satu daerah itu semuanya muda-muda luar biasa. Saya katakan tampilmu harus baik, ibu-ibu, tampil yang baik. Kalau kurang cantik, percantik diri. Tapi yang susah, kalau tidak baik hatinya, mau dibawa ke bengkel mana? Betul tidak? Apa sih susahnya ibu-ibu? Ini kader nih, saya ingatkan. Tidak dilarang, tidak diharamkan kau cantik. Betul tidak? Laki-laki cantik tidak boleh. Banyak cara. Kalau kau tidak cantik, bawa ke salon. Saya katakan, apa yang lagi ngetren sekarang apa? Rambut warna-warni, bikin aja loren kayak Kopassus ini. Bisa. Kalau misalnya sekarang ada alis tidak tebal, apa coba? Sulam alis. Ya kan? Pipi kurang merah, kasih blason. Anti badai. Saya sampai belajar kapan menggunakan lipstik yang merahnya. Haris. Kita minum kopi pahit. Jadi pelajari betul. Manakala lipstik yang merah menyala malam hari, hati-hati tertukar dengan orang yang sedang bekerja malam hari ini. Betul tidak? Tapi manakala pagi hari kamu pakai yang warnanya agak smooth gitu ya, ya oke lah. Orang mungkin pakai yang lainnya mungkin merah, oke nggak apa-apa. Tapi bikin yang lain karena saya Demokrat biru. Dilarang tidak? Tidak. Tapi orang jadi lihat, kenapa bapak ini atau ibu ini kok kenapa biru lipstiknya? Demokrat. Boleh dicoba itu. Eyeshadownya biru, bisa. Betul tidak? Jangan lupa pakai maskara. Kalau misalnya susah sekarang pakai yang palsu, ada kan tinggal leketin aja. Betul tidak? Sekali-kali boleh tampil di atas panggung. Begini mata aku jelas. Tidak yakin. Mantap dokter ini. Untuk ini adik kan masih muda, yakin dong, jalannya jangan mundur. Sudah berkeluarga loh. Jual dong keindahanmu, betul nggak? Ini sudah mau datang nih. Kalau aku lihat sepatunya sudah Demokrat, betul nggak? Baju dalamnya Demokrat. Tapi aku tanya, ada Demokrat bukan nih? Belum ya? Setengah-setengah keluar dari sini jadi kader Demokrat. Jadi kalau kau punya keindahan, kecantikan, kelebihan itulah yang dieksploitasi. Kalau kau punya kekurangan, ilmunya atau hilangkan. Orang itu paling senang melihat wanita walaupun sudah berusia, tapi dia tampil hebat. Kalau nonton film, ya saya sampai panjang nih. Nggak apa-apa ya, saya kira. Lanjut. Kalau nonton film itu saya punya favorit bintang film itu satu, Meryl Streep. Betul. Sudah berusia, tampilnya dia menjadi presiden bisa, menjadi orang yang istilahnya ingin berkuasa bisa. Tapi kalau tidak punya modal ada nggak dijual. Bapak-bapak nih sekarang nih, bapak-bapak. Kita boleh tua, tadi saya katakan, tapi harus berjiwa muda. Tapi jangan hanya merasa muda tergantung daunnya. Wah, daun saya sudah daun kering nih, Mas. Nggak bisa. Tidak bisa. Jadi harus punya semangat. Tampilmu yang saya katakan seperti Bu Andi Timo tadi.
bilang modis amat ibu ini. Tepuk tangan untuk bukan itu dong. Betul nggak? Enak nggak lihatnya? Walaupun beliau itu pakai kain coba, itu yang gua harapkan. Sehingga kita juga bawanya gandeng, gandeng senang juga. Tapi kalau misalnya tidak punya semangat, pacaran matanya sayu, jangan-jangan ngobat tadi malam ini. Jadi saya hari ini bersama Sekjen, nanti Sekjen akan memberikan yang lain. Saya tidak ambil semua karena Sekjen itu rupanya orang-orang yang ulung. Ya. Kalau saya itu belajar dari beliau, ya kan. Terus terang saja bahwa kita turun membangkitkan semangat. Mengapa? Semangatlah yang memenangkan pertempuran. Kalau ada ketidakcocokan, singkirkan. Tidak akan lebih baik kalau kita bergerak ketidakcocokan. Tapi manakala semua menjadi satu, semua sesuai fungsinya dengan kelebihan kekurangannya, disitulah baru manusia. Kalau Pak SBY mengatakan kalau semua band itu suaranya bass, ada bass, ya kan, ada organ, ada trompet, jangan tidak perlu. Tapi harus dipimpin dengan jelas. Kalau semua bunyi yang tidak jelas, ribut sakit telinga kita. Oleh sebab itu, satu, mulai keluar dari sini nanti, andai kita terbang ke Jakarta, yang ku ingin dengar adalah semangat, bersatu, berjuang ke depan, tidak kenal lelah, memperjuangkan seseorang agar kita yang unggulan menjadi pemenang. Manakala sudah menang, jangan lupa daratan atau lupa teman-teman yang memperjuangkan. Saya berpesan kepada pertama pejuang di depan, yaitu pengumpul. Terus yang di belakang, yang diusul harus siap tampil tadi. Bapak-bapak, kalau ingin berkumis, coba ngaca dulu sebelum mereka. Kumis saya ini kumis seperti ikan arwana, kiri kanan satu dua, atau kumis lengkap seperti macan. Manakala kita berkaca seperti saya ini, Pak Edi pernah nih, Pak Edi harus pelihara kumis, baru nanti pangkatnya naik. Saya katakan, apa hubungannya pangkat sama kumis? Iya Pak Edi, menurut apa Feng Shui, ya. Feng Shui, Feng Shui apa, ya. Pak Edi berkumis. Tapi saya satu ke kiri, tumbuh hitam, putih pula. Saya berkali-kali kasih obat kemiri, minyak kemiri, enggak tumbuh juga. Karena sudah terlanjur. Maka yang ada adalah cabut saja daripada apa istilahnya apa tumbuh tidak jelas. Tapi justru Pak Edi memang kalau berkumis itu kalau yang tebal bagus, keren. Kata ibu-ibu kalau dicium oleh pria berkumis itu ada geli-geli enak, ya kan? Tetapi coba kalau ada satu dua musuh. Tapi kalau banyak itu tidak musuh ya, ada kayak seperti apa dilus-lus kayak sekat. Tahu diri lah. Oke. Yang kedua, kenapa aku pakai barang hari ini? Beberapa waktu yang lalu. Karena kalau aku buka, aku paling takut di foto dari depan, botak mantul pula itu ada lampunya. Artinya kekurangan kita tutupi, betul nggak? Kelebihan kita eksploiter. Edi Wibowo boleh kecil, tapi pacarannya tidak kecil. Harus begitu. Menyapu pandang. Ya, di sana ada yang mungkin. Ini baru mata orang. Tapi jangan berhenti.
nanti ketahuan. Tapi sedetik itu cukup. Pandangan Raja Wali. Itulah mata pemimpin. Nah, kalau pemimpin atau nanti jadi kepala daerah, jangan nunduk. Tapi jangan terlalu sombong menang. Begini kali ya kesandung nanti. Betul kan? Menunduk, tetapnya jangan terlalu jadi sesuai. Saya hanya memberikan gambaran apa yang harus dilakukan. Saya pulang dari sini sekali lagi, Pak Edison harus semangat. Ada lagi. Yang kedua, kalau kau tidak semangat, jangan ajak orang lain. Pasti orang lain tidak akan semangat. Nah, kalau kau ajak dengan semangat, dia bilang, ini bapak ini pemberi semangat, aku ikut deh. Ya, sekali lagi tidak ada salahnya masuk Demokrat. Lihat lambangnya biru, selalu saya bawa kemana-mana. Andai kau keluar rumah, lihat langit, manakala berwarna biru keluar, berarti tidak akan hujan, betul tidak? Artinya biru, jelas artinya. Andai kau melaut, warna air laut hitam, hati-hati ombak besar, campur dengan lumpur, hati-hati. Tapi manakala biru keluar, lihat baik-baik. Warna biru itu dari jauh kelihatan, dan biru kita alhamdulillah agak menyolok apa ya, cemerlang. Kalau sudah didandanin itu masih nggak semangat, keluar aja dari Demokrat dan kan. Kemarin di Sulawesi Barat, di Sulawesi Tengah, ya, Sekjen melantik anggota baru. Raja Wali ada anggota baru 1.500 bergabung dengan Demokrat. Itu hanya satu daerah. 1.500 bergabung di Morowali. Terus yang malam itu hampir 2.000 bergabung di Sulawesi Barat, di Mamuju. Terus kemarin di Malino yang tua-tua tidak pakai baju biru pun katanya keluar setelah ketemu kita semua mendaftarkan menjadi anggota Demokrat. Jadi kalau ada yang nggak semangat, adalah daripada menghalangi yang ada di bawahnya. Pak, mohon maaf, saya beri kepada yang junior saya kenal. Oh ya, jangan mengganggu, jangan menjadi penghalang. Jadilah manakala biru berjalan, minggir, biru akan lewat. Baru top itu. Terima kasih. Sekali lagi, tidak ada yang salah kalau saya berbicara ini adalah hanya untuk membangkitkan semangat, karena saya merasa bahwa Indonesia saya pimpin pada saat menjadi kasar senjata merdeka, tapi pertandingan menembak tidak pernah. Saya tutup sebelumnya bahwa ada 10 negara ASEAN kalau bertanding menembak antara angkatan darat 10 anggota ASEAN. Indonesia pernah dikatakan jago kalah. Terus suatu saat saya evaluasi, kenapa? Kalau di Indonesia menang, kalau di luar Indonesia kalah, ya jago kalah. Terus saya tanya, kenapa? Kenapa kalah? Pak, senjata kita kalah karena kita tidak dapat senjata dari Amerika. M16A3 sampai yang terbaru M16A4. Indonesia punyanya M16A1, jauh. Cari A2 dapat, kalah masih dengan A4. Cari dapat A4. Begitu dipakai, disetel-setel, nggak masuk ke sasaran. Loh, kemana ini? Pelurunya pada cari pacar, nggak jelas. Langsung saya tanya, kamu jangan, pantas cari pacar nggak jelas. Ternyata apa coba? Setelah disetel, itu senjata bukan aslinya. Karena senjata aslinya yang namanya M16 senjata militer itu A4 senjata laras panjang itu Indonesia diembargo, tidak boleh membeli oleh Amerika. Kalah. Akhirnya
saya kumpulkan pabrik senjata Indonesia yang namanya PT Pindad di bawah Angkatan Darat. Saya bilang, kok kalah? Iya Pak, gini. Udah, senjata mana? Pakai, dikoreksi, disempurnakan. Tahu nggak pernah dengar yang akhir-akhir ini? Senjata Indonesia diprotes oleh Amerika karena kalah bertanding di Australia. Itu senjata buatan Indonesia. Kalau kita mau, kita bisa. Pertanyaannya adalah, kalau kita tidak mau dan tidak punya semangat, sudah senjata apapun kalah kamu. Akhirnya pada saat di Vietnam, saya datang, semua pakai M16 Amerika. Dari 10 peserta yang beda sendiri Indonesia senjatanya, yang lain sama. Indonesia pakai produk dalam negeri dari Pindad dan menang. Akhirnya banyak negara sahabat pada saat itu sedikit-sedikit Indonesia Raya, lama-lama negara sahabat kalau Indonesia ya naik itu benderanya naik, ikut nyanyi Indonesia Raya, Indonesia Raya. Karena saking sering menjadi semangat, 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 semangat. Kurang ini. Saya kok nggak ngerti apa budaya di sini tidak semangat begitu. Boleh halus lain tempat. Manakala melamar anak gadis orang harus halus. Makin dalam ini. Tapi kalau memimpin pertempuran tidak bisa halus-halus. Oke, habis ini kita menyerah ya. Betul ya? Berdiri. Tidak bisa. Tidak bisa dengan kehalusan. Kalau memimpin perang dengan segala semangat. Saya ingin kalau saya teriak Demokrat itu jaya itu bukan hanya jaya, enggak. Tapi loncat. Jaya! Jelas? Mana kameramen? Ibu-ibu kenapa nggak loncat? Loncat nih, kurang. Ayo, tambah lagi. Yang namanya buah di timur aja gila tuh sampai kain. Itu sedikit, ya kan? Tidak boleh tidak loncat, harus loncat. Kalau perlu yang pakai kopi yang sampai loncat. Ya. Siap. Nanti masukkan ke sana, biar lihat itu. Bisa nggak langsung dimasukkan ke sini? Bisa ya? YouTube. Nggak bisa. Ini. Satu kali lagi. Demokrat! Itu baru. Satu lagi yang belum nih. 9 Desember 2015 teriakannya. Hati-hati loh, agak panjang nih. 9 Desember 2015 Sultan ya gitu ya, ibu yang pakai baju putih siap loncatnya ya? Ya Pandangannya tertuju. perhatikan 9 Desember 2015 satu kali lagi gue berkeringat nih 9 Desember 2015 aku yakin menang. Ya, terima kasih. Terima kasih. Semoga keluar dari sini membawa semangat dan kebanggaan. Tularkan semangatmu kepada orang lain supaya mereka juga menjadi pemilih yang memang yakin kalau kita akan. Saya ingin tahu calon-calonnya mana bisa berdiri nggak? Calon. Balik kanan. Ya, nah ini calon yang kita usung, lihat nih, ya. Ya, kemudian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan-jangan surat perjanjian Demokrat belum pernah ada bendera. Ayo, benderanya. Wajar. Untuk media yang meliput silakan ambil dari atas. Ayo.
Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia sentosa. Hidup aman, adil dan damai, demokratis dan sejahtera. Bersatulah bangsa ku, singkirkan bangunlah Indonesiaku. Partai Demokrat berbakti untuk ibu pertiwi. Maju Partai Demokrat, bersama damai beratkan diri untuk seluruh negeri. Dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia sentosa. Hidup aman, adil dan damai, demokratis dan sejahtera. Bersatulah bangsa singkirkan bangunlah Indonesiaku. Partai Demokrat berbakti untuk ibu pertiwi. Demokrat sekarang nggak kayak gitu, nggak sanggup nyanyi saja minggir, oke? Nyanyi saja nggak sanggup minggir. Selesai. Saya dapat bayangkan kau lihat tadi bendera itu. Kalau kau naik ke atas ini, lihat tadi. Layaknya 2 juta orang di ruangan ini. Oke? Dibuat. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik ya. Tarik nafas dulu 10 detik. Kita hitung ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tarik nafas dulu. Oke, angkat tangan di atas, tepuk tangan rame-rame. Kurang kuat. Kurang kuat lagi. Oke, terus kita mau bicara pertama yang lebih banyak. Oke. Sudah, siapa yang nggak hafal lagu ini? Hafal? Hafal. Siapa yang ngerti lagunya? Hari ini aku bikin mengerti kan. Mari, perhatikan baik-baik. Yang ke kiri di kiri, yang di kanan di kanan. Mas Partai Demokrat, megah berkibar menjulang ke angkasa, betul? Betul. Mana menjulangnya kalau semua bendera mau di pinggir jalan cuma 2 meter, itu namanya nyungsep. Mana menjulangnya? Kau nyanyi setiap hari ini, mana menjulangnya? Baru menjulang sedikit, karena nggak ada ini. Kalau nggak ada tadi ini, saya mau naik lagi ke atas. Karena tadi nyangkut apa belum? Jadi setinggi-tingginya cuma itu. Oke, megah berkibar menjulang ke angkasa, panji Partai Demokrat. Jelas. Siapa yang di depan rumahnya nggak ada bendera partai mulai besok pagi, Pak Edi tolong dicatat evaluasi. Minggir. Apalagi yang kecewa? Apalagi pengurus DPD, nggak ada bendera di depan rumahnya. Kirimkan surat kabar apa? Surat putih. Minta izin Pak Sekjen saya minggir. Selesai. Cocok. Ibu minta tolong ibu. Ibu sini. Saya kita wawancara ibu sini. Ya. Anggaplah saya ini wartawan CNN, cuma nengok-nengok. Pemirsa, saya laporkan langsung dari Bengkulu. Hari ini saya bertemu dengan kader Partai Demokrat terbaik se-Bengkulu. Ini dia. Namanya Bu? Sudah berapa lama jadi kader Demokrat? Sudah dari 2009. 2009. Berapa ribu bendera Demokrat di rumah? Benderanya sekitar 55 Pak. 55 buah. Tiang benderanya berapa? Kenapa? Tiang benderanya? Yang benderanya yang dipasang selalu 7. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Ibu kalau nyanyi Mas Demokrat kapan saja, hari apa saja dalam seminggu berapa kali? Kalau dalam acara-acara tertentu di kantor DPD. Nyanyi baru itu. Dibantu dengan teks. Dibantu dengan teks. Nggak hafal ya? Ya, ada sedikit kurang hafal. Oke, baik pemirsa, kita dengarkan bagaimana ibu ini menyanyikan Mas Demokrat yang sudah hafal sejak 14 tahun yang lalu. Oke, boleh ya? Kita dengarkan suaranya yang berbeda.
Ada 19. Nggak usah pakai mesin. Satu, dua, tiga. Mega berkibar menunjukkan keangkatan berkibar di membawa pesona Indonesia sentosa, hidup aman dan damai, demokrasi dan sejahtera. Bersatu dalam satu, mencintai dalam baju, bangunlah Indonesiaku. Partai Demokrat berbakti untuk Ibu Pertiwi. Tangan yang mulia. Terima kasih teman-teman rumah. Setiap kali suamimu kurang memberi senyum dan sedikit marah, nyanyi lagi. Dengarkan senyum. Terima kasih. Gak percaya coba. Bapak-bapak, kalau mandi besok pagi sambil sebelum tidur pergi kerja dan kemana saja, nyanyikan ini. Coba kalau tidak percaya, anggap saya mandi. Lalu saya bersenyum. Asik. Pak, ngapain? Aku udah jadi bos masa depan. 2019 presidennya minta. Sudah. Begitu. 2015 gubernurnya minta. Begitu. Saya pastikan kau lah mahir lagi, tapi aku pastikan kau tak tahu makna lagi. Baik kedua. Megah berkibar menjulang ke angkasa pandi Partai Demokrat yang tadi. Membawa pesan damai. Kan benar Bu. Kalau suamimu marah-marah kan pesan damai yang dibawa. Untuk siapa? Berkat mana? Berkat rahmat ilahi untuk seluruh negeri, termasuk Bengkulu, termasuk Mungko-Mungko, termasuk Bengkulu Selatan, semua negeri. Inilah mas, inilah doa, inilah ikhtiar, inilah harapan. Luar biasa Pak SBY. Mari masuk kita ke baris kedua. Dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia sentosa. Hidup aman dan damai, adil dan damai, demokratis dan sejahtera. Itu message-nya. Bawahnya lagi, bersatulah bangsaku. Sing-singkan lengan baju. Terus bangunlah Indonesia. Kalau sudah sing-singkan lengan baju, kira-kira apa? Kalau di Medan di kampung pengisi bolon mengajak bakalan, maju dari kita. Itulah sing-singkan lengan baju. Bukan. Baru bawahnya, Partai Demokrat berbakti untuk Ibu Pertiwi. Inilah doa, inilah ikhtiar, inilah semangat, inilah mas, inilah masa depan. Jadi mau jadi anggota Demokrat simpel saja. Nyanyikan Mas Demokrat dengan gegap gempita, penuh semangat dan bermakna. Barulah kau Demokrat. Jadi siapa yang mengaku Demokrat sudah 14 tahun tapi belum paham ini, baru hari ini kau paham, hari ini kau dihitung kilometer nolnya anggota Demokrat. Yang kemarin calon saya. Oleh karena itu setiap kali ada kegiatan partai, tidak boleh tidak ada ritual kepartaian. Kalau sudah ritual, tak boleh main-main. Semuanya jelas, tangannya jelas, kepalanya jelas, semangatnya apa? Aku di belakangnya zaman sekjen, ada 4 orang tadi ku dorong Pak tangan sakit Pak, tangan sakit. Itu aja udah sakit. Oke, Bapak Ibu sekalian, kami pergi ke Mamuju. 26.000 orang ngantri mau masuk Demokrat. Pak Simbolo mungkin undang sebagian, nanti saya minta Ibu mau akses. Kalau sudah dibilang tepat tidak hadir, mohon dicatat. Partai ini tidak butuh orang yang setengah-setengah. Partai ini tidak butuh orang yang 99,99% loyalitasnya. Partai ini butuh 100% loyalitasnya. 0,001 pun nggak mau. Tapi kalau datang saya udah ragu-ragu, Demokrat ini ya, benar nggak ya? Mundur saja. Itu saja pun kita belum tentu menang. Apalagi
kayak begini. Ini Mas Demokrat. Saya mohon angkat tangan tinggi-tinggi, tepuk tangan untuk Pak SBY. Ya. Itu yang pertama. Sekarang muncul calon-calon kami di sini. Mohon maaf dulu Pak Sultan dan kawan-kawan. Ucapan untuk Anda. Kami hadir untuk Anda. Meskipun Anda merasakan betapa beratnya rekomendasi itu, pertarungannya berat sekali. Saya dan teman-teman termasuk yang gak tidur selama 3 minggu. Salah satu atau 4 dari rekomendasi di Bengkulu, saya yang antar ke Bali dan Pasar. Pulang pergi jam 4 pagi aku antar itu ke Denpasar. Pesawat terakhir aku dari sana jam 21 sampai DPP aku jam setengah 3 pagi. Dan aku harus membawa martabat karena di lantai 8 ada sekitar 400 orang pengungsi politik. Ini rekomendasi. Saksinya ada. Jadi kalau sudah dapat rekomnya, begini auranya, begini gairahnya, saya harus mengatakan saya sangat menyesal. Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini suara kami sudah habis di Indonesia. Pak Simbolon telepon saya masih di Malino sama Pak Edi dan kawan-kawan di pesawat yang cuma 9 di seatnya itu. Ibu Aliti mau tanya, Jen, aman enggak? Ada ceritanya itu. Kayak tadi berapa banyak pesawat saya ini berintis. Berapa di 12, sekarang tinggal berapa? 2. Jatuh ya Pak? Bukan, nyangkut. Karena kecil Pak. Ya naik itu pilotnya. Rokok dia tekan. Kita tanya, Bapak pilot, Bapak tidak tahu. Kok merokok kami sudah gemetar? Yang bilang takut, dia nggak takut siapa? Ini kan rokok terakhir Pak Hijau. Makin lagi. Saya tanya, Bapak sudah berapa tahun dari pilot? Wah, tidak ada ini. Yang bilang saya pilot siapa? Pak, saya teknisi, pilotnya udah nggak masuk dia bilang. Mantap, kami gemetar itu orang. Handphone. Oke, begitulah beratnya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada lagu Bang Toyib nggak pulang-pulang ke rumah, saya Bang Toyib pangkat 10. Oke, nanti kami bisa pulang dari sini. Sudah standby di DPP rapat jam 7. Seluruh DPP. Ketuanya Pak Budi, saya bawa kemari. Sekretarisnya Bung Haris, ikut. Nanti jam 7 malam. Takut aku sama Pak Simbolon. Pak Simbolon malam tahu. Urusannya kan pemberontakan, pemberontakan politik. Kita datang. Saya dari rumah tadi malam sampai jam 9. Oke, bangun lagi jam 4. Terbang lagi kemana? Pak Edi juga semua kita. Kalau cuma melihat segini wajah Demokrat, untuk apa kami hari di sini? Oke, kami Pak Edi kasih contoh, tenang saja. Butuh 50 orang menanggung itu. Oke. Saya percaya di sini militan semua, memenangkan semua pasangan calon kita. Saya percaya. Kepercayaan saya itu benar atau tidak? Bahwa saya percaya kalian ini adalah kalian militan yang sampai mati memperjuangkan kemenangan pasangan calon yang kita usung. Jawaban benar atau tidak? Benar atau tidak? Itu. Tapi saya ini berlipat-lipat ganda. Teman-teman sekalian, dari 8 kabupaten kota dan 1 provinsi pilkada di Bengkulu, kita bertarung. Pak Simbolon mempertaruhkan segala-galanya, DPD mempertaruhkan segala-galanya. Udah, tetap kita kehilangan kesempatan di 2 titik. Dari 8 kabupaten kota, kita ngisi 6 lewat 2. Dari segi konstitusional, kita kalah. Sebab tidak ikut bertanding. Itu dosa yang paling besar. Berarti ada strategi yang salah. Oke? Karena tidak boleh tidak, harus main. Untuk apa ada DPD kita di situ? Kalau ketika tiba pesta demokrasi, dia menjadi penonton. Kita bukan saja. Itu apa ada? Toh mau kita tunggu untuk bertarung. Oke teman-teman, saya keraskan soal ini. Sebab besok pesan partai, pesan ketua umum jelas. 2019 menang, tidak ada kata kalah terhormat, kalah hebat sekali, nyaris menang pun nggak boleh.
nyaris kalah boleh. Ada bedanya ya? Waduh, nyaris kalah. Apa tuh? Nyaris menang dikit lagi. Apa tuh? Nggak ada kata nyaris menang. Yang ada menang perkasa. Titik. Oke, jadi Pak Simbolon mohon di 2 titik itu segera ke sana kita perintahkan. Kalau presiden rapat, menteri rapat, gubernur rapat, hasilnya keputusan rapat. Kalau sekjen mau hadir di sini, hasilnya perintah. Oke? Jadi jangan lihat ijazahnya, lihat sekjennya yang mengorganisir seluruh mesin partai untuk berjalan. Pesan Ketua Umum rapat pleno di Cipanas tanggal 28 Agustus jelas, hidupkan mesin partai seefektif mungkin untuk menang 2019, sasaran antaranya 2015, 2017, 2018. Itu aja pesannya. Sekarang tinggal saya seperti apa kreatifnya. Saya bilang begini, teman-teman kader Demokrat mulai hari ini berpolitik dengan kening tak berkerut. Baik, semangat terus. 24 jam berturut-turut kekuasaan direbut. Matahari ada, matahari tak ada, bulan ada, bulan tak ada, mata terbuka, mata tertutup, pikiranmu merebut kekuasaan. Tidak ada yang lain. Bahkan itu mimpimu haruslah mimpi merebut kekuasaan. Menangkan gubernurnya, menangkan bupatinya, menangkan legislatifnya, menangkan semua. Itu namanya merebut kekuasaan. Kalau tidak percaya, dengarkan lagu saya, pasti Anda bisa menjawabnya. Sekarang telah menjadi lautan api, mari dong rebut kembali. Kurang kuat. Mari dong rebut kembali. Sana belum. Mari dong rebut kembali. Jadi kata kuncinya apa? Rebut. Di kekuasaan tidak ada minta-minta. Peminta-minta di partai minggir, peminta-minta di kekuasaan minggir. Di partai politik berkompetisi merebut kemenangan. Jelas Bapak Ibu? Nah, nanti akan kita tutup bagaimana kita memastikan 6 bupati dan wakil bupati, 1 gubernur dan 1 wakil gubernur harus menang. Gimana caranya? Itu yang harus kita pikirkan siang hari ini. Tidak usah kecil hati, teman-teman sekalian, tanpa bermaksud menyinggung partai sahabat, saya pastikan kami keliling seluruh Indonesia, tidak ada partai yang sehebat Demokrat untuk memenangkan pilkada tahun ini. Kami sudah keliling. Suatu ketika di Sulawesi Tengah, dia ketua DPD Partai Sahabat. Begitu lihat ulang tahun Partai Demokrat, 26.000 sepi ketika saya telepon Pak SBY. Sebelum saya telepon, saya tanya kepada masyarakat, Anda kenal Pak SBY? Kenal. Anda mau dengar suaranya? Iya. Saya telepon, gak nyambung. Wah maaf, tidak bisa nyambung. Coba lagi. Saya distract. Saya coba terus. Kami di atas panggung, gak ada. Karena semua berkomunikasi. Masa sudah 26.000 orang. Di antara 26.000 orang itu 1.200 Raja Wali yang baru kami nanti. Akhirnya kami turun, saya perintahkan teman-teman DPP semua telepon Ibu Ani, telepon Pak SBY, telepon ajudan, ini nomornya, semua telepon. Satu masuk, beruntung Panglima Raja Wali, Rudi Kadarisma, masuk dia. Silakan berdiri dulu Bang Rudi. Ini dengan badan yang tegak, tergopok-gopok, dia memanggil saya. Jen, Pak Sejen, masuk ke Pak SBY. Mana? Saya telepon. Dia ketemu, saya boleh bicara sebentar. Jangan buka speaker. Siapa yang ada di situ? Saya jelaskan. Berapa banyak? Saya jelaskan. Apa yang diminta masyarakat? Saya jelaskan. Baik Pak Sejen, bukakan sekarang. Kita buka. Guru dipegang handphonenya E90 yang paling jadul tapi paling masuk. Oke. Bang Akbar Yogaresi yang memegang mic. Yotama dan kawan-kawan semua berdoa, makanya kami jangan putus. Kedengarlah suara masuk di speaker yang luar biasa sound system. Suara Pak SBY sangat khas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak dengar lagi. Apa yang terjadi? Sambutan itu luar biasa. Dibalas.
satu jarum jatuh pun kedengaran. Ini saksinya masih di sini semua. Kami masih di sini. Akhirnya ditutup. Setelah itu tepuk tangan. Bapak Ibu sekalian, saya pastikan partai ini partai besar. Semua Bapak Ibu berada dalam partai yang besar. Saya pastikan. Waktu itu sayang sekali, saya tidak bisa menemui pasangan calon yang dibawa Pak Simbolo ke Cipanas untuk saya hospitality dengan baik. Pagi itu apa? Dipimpin Ketua Umum. Saudara-saudara sekalian, saudara sekjen, perintahkan kepada kita semua, termasuk saya dan Ibu Ani. Hari ini kita adalah hospitality, kita tuan rumah, kita host, beri pelayanan terbaik kepada pasangan calon itu. Yaitu waktu itu foto bersama. Siap semua bagi tugas. Saya minta Budi kalau saya siap. Pak Sekjen ada beri program saya. Ibu Ani jagain ruangan, temani Ibu Ani. Ibu Ani dan Pak SBY langsung yang menjadi koreografernya. Oke, siapa yang nggak tahu saya apakah itu berfoto dari sini? Sudah Anda merasakan aura itu. Oke, saya udah mau. Saya bilang sama Bu Budi, siap mana mau tahu mereka? Tidak boleh seorang calon bupati, calon wakil bupati, wali kota wakil wali kota, gubernur wakil gubernur yang ketemu saya, kakinya saya izinkan menginjak bumi Cipanas sebelum pintu mobilnya saya buka. Datang Loki, Jaguar dan pasangan naik mobil mewah. Kami sudah siap. Kira-kira kalau ini hotel, kira-kira 100 meter di situ mobil turun. Raja Wali sudah siap semua. Saya buka pintu. Itu gugup bumi. Nabi siap. Selamat datang di partai dan Anda orang besar, berani besar, berani masuk ke kandang kami. Tapi saya pastikan partai kami jauh lebih besar dari saudara. Dia turun saya pegang, saya bawa. Begitu sampai di pintu registrasi, tuh ya, registrasi, Ibu Ani Timo sudah menyiapkan sekali cantik para hidangan semua. Sambut, tulis. Naik ke atas, ambil kunci kamar. Kunci kamar saya kasih persis masuk ke kamar beliau. Silahkan istirahat. Itulah demokrat sejati. Kalau itu yang kau lakukan pasti menang. Sekarang kita balik. Kalau Pak Sultan Nazamuddin dan wakilnya ada lagi dari. Nah, ya. Lagi kampanye. Lagi kampanye. Oke. Dialah tokoh kita. Kalau bintang filmnya dia bintangnya. Kita jadi bisnis. Pak Sultan dan kawan-kawan semua. Partai Demokrat tidak sekedar mengasih kertas lebah untuk SK Anda. Nggak ada itu. Itu cuma administratif saja. Tapi Demokrat mau memastikan semua yang diteken ketum, yang diteken sekjen harus menang. Ya. Pak Sultan dan kawan-kawan, Anda jual pun seluruh harta kekayaanmu 7 turunan, membayar Demokrat tidak bisa. Cara membayarnya simple, hanya satu kata, menang. Cara membayar Demokrat hanya satu kata, menang. Apa? Apa? Karena itu kami datang kemari untuk memastikan kemenangan. Oke, Pak Sultan dan kawan-kawan kita siap. Kami datang lengkap. Saya pernah sekretaris Komisi Pemenangan Pemilu yang mewakili Mas Ibas sebagai ketua, yang ditugaskan oleh Pak SBY di praksi untuk menyiapkan kritisasi kita 1 tahun pemerintahan Jokowi. Menguasai silakan berdiri. Ini orang muda, tapi luar biasa gayanya. Ini orang paling ganteng di rumahnya, menang sendirian, nggak ada yang lain. Terima kasih. Oke, di sebelahnya berdiri Bung Haris Wijaya. Tiada hari senyum. 24 jam senyum. Anggota Departemen Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Mukanya kayak gini. Oke, dapat jabatan baru lagi. Sekretaris Deputi Operasional Sumpah Pemuda dalam rangka menyelamatkan anak muda Indonesia dari ancaman bahaya laten narkoba. Yang saya jelaskan.
Berikutnya politisi paling senior di tempat kita, Bang Budi Radityo Gambir. Kami panggilnya Bang Budi Gambir. Ketua divisi pelatih pendidikan dan pelatihan. Diklat. Tidak ada lagi, saya tahu nih. Sekarang mesti ada sekarang anggota dewan. Tidak ada seorang pun caleg dari Demokrat 2019 kalau tidak ikut pelatihan, tidak ikut perkawinan Partai Demokrat. Tidak ada itu. Oke? Mau uang banyak segudang tak peduli aku. Ikut dulu pelatihan. Pak Edi pimpin Institut Pembangunan dan Demokrasi, kita menuju IPD, kader utama, semua. Kalau enggak ini, supaya fraksi-fraksi jangan lupa kacang dengan kulitnya. Waktu dicaleg, sembah tuanku yang paduka yang mulia. Hamba nak coba maju dari caleg. Bolehlah takut dipilihku. Kasih, selesai. Bro, kita dapat besok bro. Emang lu siapa nih? Layang putus. Mulai hari ini saya pastikan tidak terjadi lagi. Oke? Tahun depan Ibu Andi Timo sudah menyiapkan 12 bulan. Satu diantaranya namanya bulan taksi. Bulan taksi. Minggu pertama, kedua kabupaten kota, ketiga provinsi, keempat pusat. Oke? Kira-kira 1.600 kader kita yang putus lain-lain putus tadi. Mari kita lihat teman-teman. Ada 1.800 triliun APBN kita di pusat, 61 anggota kita. Provinsi, ambillah satu provinsi 10 triliun, mau gampangnya saja, kali 34, 340 triliun. Ambillah satu kabupaten kota 1 triliun APBD-nya, kali 550 triliun. Jumlahkan itu, kita genapkan 2.500 triliun. Kita akan rapat kerja nasional legislatif Partai Demokrat se-Indonesia mempertanggungjawabkan 2.500 triliun kepada rakyat Indonesia. Itu berupa pertanggungjawaban pengawasan, pertanggungjawaban budgeting, pertanggungjawaban legislasi. Sampai mana tahu? Top 10 10 kita beri penghargaan, top 10 paling bawah kita ganti. Selesai. Oke? Gampang kan? Manisan rewardnya? Di satu tempat di Sulawesi Tengah saya tanya, Bapak anggota DPR ya? APBD Bapak berapa? Dia tanya, APBD itu apa Pak Sekjen? Oke, real, ada saksinya di sini. Belanja langsung, belanja tidak langsung berapa Pak? Pak, saya sudah 2 minggu, tapi saya tidak pernah lihat APBD itu. Mati kan? Oke, masihkah harus itu? Saya bilang Pak Dudi Anda nggak boleh ya ikut setiap kemana sekjen, sama dengan Panglima Raja Wali. Kenapa? Supaya Anda bicara, habis ini bicara. Nanti Pak Sigolong bicara dengan Pak Dudi Karisma. Tadi disebutkan 10 kabupaten kota kita punya DPC, provinsi 1, TPS kita tadi totalnya berapa tadi Pak? 3.000 sekian. Konsep kita perintah ketua umum 1 TPS 1 Raja Wali. Oke? Untuk apa? Apa gunanya Bung Sultan kita capek-capek hari ini jika pada hari hanya suaramu hilang? Maka 57 hari ke depan 1 TPS harus dijaga 1 Raja Wali untuk memastikan kemenangan. Saya tidak sebelah kiri, ini sudah diperkenalkan Ibu berkali-kali dari Ibu Andi Timo. 1 dari 12 wakil sekjen adalah Ibu Andi Timo Pangeran yang sudah malang melintang jadi anggota dewan. Ibu ini ibundanya Raja Wali. Kalau saya direktur marketing Raja Wali, saya kira aja jadi direktur marketing. Oke, saya kenalkan lagi Pak Edi sudah dikenal ya. Mau saya kenalkan lagi di kuala kita. Budi Karisma tadi sudah. Kemudian silakan Bu Rudi berdiri. Ketua Divisi Pengamanan Internal Partai, produknya Raja Wali. Ibu Yes. Oh ini Ibu Yes, Sekretaris sekjen. Terus Bu Andi Timo tadi sudah ya, masih ada lagi teman-teman. Oke sudah. Oke. Ini media kita. Yang kalau Anda tersenyum, kameranya langsung memotret. Kalau tidak pasti mati. Sudah kita kasih adanya. Kuncinya. Jadi semua yang masuk di situ yang tersenyum. Sudah langsung cekat. Nah. Bapak Ibu sekalian, kalau saya diminta sekjen suruh pidato, Pak Ketua DPD,
sudah nanti pidato ketua umum saya. Sekjennya kayak begini aja. Pokoknya hidupin mesin partai. Oleh karena itu perintah langsung saja hari ini. Satu, karena mudah-mudahan ada wartawan di sini ya, boleh diikuti ini, yang ini ya. Saya mengkritik keras KPU dan Panwas atau penyelenggara pemilu menjelang beberapa hari pencoblosan yang bagi kami menyebut hari pembantaian. Suasana euforia, kreativitas demokrasi seolah-olah demam di seluruh Indonesia. Saya dan Pak Edi dan kawan-kawan keliling, saya tidak merasakan suasana demokrasi, suasana pesta demokrasi. Saya tidak merasakan karena seluruh alat ATK-nya dikuatkan oleh KPU. Dia menentukan semua. Maksudnya tertib, baik saja. Tapi menurut saya itu kurang tepat. Betul. Kenapa? Dan karena itu kami kritik hari ini. Betul. Supaya kalau sampai demam begitu, tidak ada minat, semangat tidak ada. Saya khawatir yang pergi ke TPS tanggal 9 kecil sekali. Betul. Partisipasi pemilih menjadi kecil sekali. Itu kerugian besar bagi kita. Itu kesalahan terbesar penyelenggara pemilu. Oke? Karena penyelenggara pemilu harus memastikan semua punya hak pilih datang ke TPS. Saya tidak lihat, karena udah keliling. Kalau saya omong ini masuk akal, karena sudah keliling mulai dari barat ke timur ke tengah, sudah kami lihat semua. Betul. Tidak ada kota yang menggambarkan spirit demokrasi dibandingkan yang kemarin-kemarin. Karena itu kita kritik keras. Masih ada waktu yang tersisa. Budget tambah. Saya tanya tadi Pak Simbolon, Pak, bagaimana APBD untuk pemilu kita naik 20 miliar dari tahun yang lalu. Tahun lalu 60, sekarang tahun lalu sekarang 60, dulu 40, naik 20 miliar. Tapi nggak terasa. Oke lah, kita nggak usah ganggu APBD itu. Boleh nggak kita memasang sepatu kita saja, uang kita, energi kita, semangat kita? Nggak boleh juga. Oke, memang aturan main begitu. Fine, saya hanya mau mengkritisi untuk jangan sampai tiba waktunya jumlah pemilih kecil, kalah nanti yang lain marah, Betul. dan seterusnya. Karena itu bagaimana mensiasati? Teman-teman sekalian, saya jelaskan. Satu, hari ini, mulai hari ini Pak Simbolon perintahkan kepada DPC kepada PAC. Semua kader naikkan bendera Demokrat di depan rumahmu. Satu rumah, satu tiang, satu bendera. Mau atau tidak? Mau atau tidak? Ini perintah sekjen diteruskan nanti ketua DPC ke bawah. Mulai hari ini, sehingga semua tahu kalau Partai Demokrat naik di depannya, berarti yang diusungnya adalah yang diusung Demokrat. KPU-nya nggak bisa nyemprit. Oke? Buat itu. Mau kau buat, boleh nggak 5? Tak sekjen. 40 pun boleh. Saya selalu bilang, carikan saya Pak Simbolon di Kota Bengkulu. Mana pohon paling tinggi? Biar aku yang memanjatnya, menaikkan bendera itu di atasnya, supaya kita penuhi, megah, berkibar, menjulang. Siapa yang bisa menaikkan tiang bendera di atas pohon-pohon yang tinggi itu, mengalahkan Sulawesi Tengah, mengalahkan Morowali, saya kasih 1 pohon 1 juta rupiah. Oke? Potret, kasih tahu Jen, di jalan ini sekian ini, pohon ini tingginya sekian, aku naikkan tiang 16 meter, benderanya 5 kali 7. Sekarang sudah naik, ini dia. Oke, saya bayar 1 juta. Oke, gila saya Jen, masa pohon? Baik-baik sekarang, enggak itu. Saya hanya mau menjalankan ini, menjulang tinggi, angkasa. Ketua DPD Sulawesi Tengah dibayarnya seseorang 2 juta, hanya menaikkan tiang bendera dan benderanya ke bukit. Kalau kita lihat jalan begini kelihatan dia, lambai-lambai kecil itu. Saya bilang, luar dalam, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, Anda Demokrat. Kalau kau izinkan, ku ambil pisau silet, bedah darah tanganmu di sini keluar darah, tulisannya Demokrat. Darah biru. Darah biru. Jadi kalau ada yang bilang Demokrat itu abu-abu, gak ke kiri, gak ke kanan, gak ke KIP, gak ke KIH, saya pastikan itu fitnah. Yang benar Demokrat biru. Jadi siapa yang bilang Demokrat abu-abu itu fitnah? Yang benar Demokrat biru. Yang benar Demokrat biru. Abu-abu enggak, sini
Kita beli. Ya, itu berita pertama. Berita kedua, teman-teman sekalian lewat Ketua DPD, dalam rangka 3 bulan ini, September, Oktober, November bertarung menuju 9 Desember. Sekjen mengerahkan seluruh departemen dan divisi untuk membuat program kerja per bulan. Bulan Desember kemarin namanya September Ceria Partai Demokrat, karena kita ulang tahun. Semua kita buat kegiatan seluruh Indonesia. Nanti sebentar laporannya selesai kita kasih tahu Anda. Ada yang dapat penghargaan karena tumpengnya dari Papua. Tahu berapa tinggi Bapak Ibu? 9 tingkat, 9 meter lagi. Oke. Ada yang karena IT-nya di Aceh pakai drone ya. Dia suruh ini apa ini kameranya keliling-keliling. Macam-macam. Ada yang paling meriah, ada yang pesta kembang api 1 jam dan seterusnya. 1 bulan penuh kita. Saya pun mau bertanya kepada Bapak Ibu semua. Siapa yang waktu tanggal 9 kemarin ikut apel bendera? Coba angkat tangan. Angkat semua. Apel bendera. Apel bendera ya tanggal 9. Tanggal 9. Kami perintahkan itu. DPC. 9 September. DPD. Oke, siapa? Bayangkan cuma 6 yang angkat tangan. Nggak mungkin ya. Jangan-jangan Bapak pun tak tahu 9 September itu hari apa. Oke. Pak, sini dulu Pak. Jaga dulu tadi nggak angkat tangan. Sini Pak. Maju ke depan Pak. Sini, tambah Bapak ini. Sini Pak. Bapak, ini Pak. Iya. Biar kita tes. Pelan ya. Berapa tahun sudah jadi Demokrat? 2003. Kemarin ikut upacara. Itu kali pertama upacara. Instruksi DPP karena kali ini Pak. Jadi baru sekali itu ada upacara. Iya. Kalau nggak diinstruksikan DPP, Karena selama ini belum ada informasinya. kalau tidak diinstruksikan tidak upacara. Karena perintah informasi Pak belum. Bayangkan, inilah kader terbaik kita yang baru upacara kalau diinstruksikan. Kalau nggak diinstruksikan, mulai besok pagi Pak di rumah kita naikkan. Pasang bendera. Sudah naik, itu di depan rumah. Sekarang yang kalau di rumah ada blokan dekat pintu. Yang kecil kayak ini aja. Ini Bapak buat. Setiap Bapak keluar rumah dan pulang ke rumah, cium bendera dulu. Baru jalan. Pulang, cium lagi. Baru jalan. Oke. Apa poinnya? Sejak 2003 Bapak belum pernah cium bendera itu, ya kan? Nah, cium dulu. Tepuk tangan dulu untuk kejujuran ini. Kita tidak untuk mempermalukan, kita mau memperbaiki, kita mau membuat semangat, kita mau menang gubernur, kita mau menang bupati kita. Oke? Terima kasih. Siapa nama? Jabatannya? Sekretaris DPC Partai Demokrat. Berjalan. Terima kasih. Akan tahu di sana, bupati. Siapa namanya? Bagaimana STMP? Kau bersedia sampai mati sebenarnya. Siap. Tepuk tangan. Oke. Mana yang bupati berjalan? Mana? Kalaunya? Itu dia. Oh Bapak, kenapa Bapak ini di belakang? Tidak Bapak mendengarkan bagaimana energi kami? Maju. Oke. Bapak namanya siapa? Elianto. Udah berapa puluh tahun jadi kader Demokrat? 2013. Upacara bendera, tiup bendera kapan? Di mana itu? Hubungan tidak ada upacara bendera, tapi hubungannya ada. Tepuk tangan dulu untuk kader kita. Nah, itu di mana? Seluma. Seluma kita ada lewat Seluma. Enggak. Ada ya. Siapa nama bupati dan wakil bupati? Tepuk tangan dulu. Saya tanya, Bapak nanti mau menangkan dia tidak? Siap nanti untuk menang dia? Tepuk tangan dulu untuk seluruh. Apa jawabannya? Anggota DPRD Kabupaten Seluma. Dari caranya dan gayanya jelas anggota dewan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu balik Pak. Sekali lagi tidak ada niat saya untuk mempermalukan Bapak, tapi saya hanya ingin Setumpang kami tiap tahun ayo bermain dalam kami tahan. Tapi kalau pacaran tahun ini Pak ada mulai tahun depan ada nggak ada instruksi Bapak buat acara, ada nggak ada keluar rumah masuk dan keluar cium bendera-bendera. Siap? 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 Luar biasa.
Oke, sekarang udah pada lapar? Belum? Itu September saja. Sekarang Oktober. Pak Dudi dan Bung Haris silahkan berdiri di sini. Oke, tepuk tangan dulu mereka berdua. Begitu kami tutup tanggal 30 September di Morowali, dilanjutkan 3 Oktober di Mamuju. Di atas panggung, di hadapan ribuan kader kita, saya ucapkan terima kasih kepada Direktur Operasional Panitia HUT kita, Bung Yoyo Nur Cahyo Anggorojati. Pada saat itu beliau nggak tahu, nggak ada ujian, nggak dapat tahu bukan. Ketua atau Direktur Operasionalnya Dudi Pradityo. Apa kerjaan Cek? Naik ke atas. Ini ketua. Dia bingung apa kerjaan. Selesai saya ngomong, siap. Emang apa? Ya siap aja. Oke, malamnya ada Pak Edi, kami bicara. Saya Bung Haris ini. Anda sekretaris ini. Libatkan seluruh organ partai. Hubungi Bu Andi Timo, siapkan seluruh acara. Oktober kita taruh isu baru. Isunya adalah Sumpah Pemuda. 28 Oktober harus bergerak dari pusat sampai ke anak-anak ranting. Masih bolong. Sampai ke bawah. Apa Sumpah Pemuda kita? Sumpah Pemuda ala Partai Demokrat. Teman-teman sekalian, kita pastikan Indonesia darurat narkoba. Korbannya 4,5 juta orang, termasuk anak muda, bahkan anak-anak TK. 63 triliun habis belanja untuk narkoba. Masihkah partai diam saja? Bukankah Anda baca dan ditulis Pak Simbolon besar-besar untuk rakyat? Partai Demokrat peduli dan beri solusi. Kalau saya katakan hari ini Indonesia darurat narkoba, hei Demokrat, apa pedulimu? Apa solusimu? Kita sepakat. Baik, main kita Sumpah Pemuda ala Demokrat. Partai Demokrat bersumpah menyelamatkan anak muda Indonesia dari ancaman bahaya laten narkoba. Itu tema kita bulan ini. Jadi Pak Sultan dan teman-teman Bapak, tolong kampanyekan ini. Kita akan instruksikan ini ke DPD, ke DPC, sampai ke PAC, minimal kecamatan. Karena nanti kalau kabupaten, misalnya Seluma, berapa kecamatan Pak? 14. Jadi per PAC nanti Pak Simbolon buat kegiatan. Maka pasangan calon mendatangi PAC ini. Tidak ada urusan dengan KPU dan Panwas, karena itu urusan internal partai. Maka partai bergerak 24 jam sehari, 30 hari sebulan full. Itu bulan Oktober. Pada saat seperti ini, karena waktu dekat 10 November, Hari Pahlawan, kita tunjuk lagi panitianya, yaitu Hari Pahlawan. Oke, kita perintahkan semua sampai ke bawah. Temukan Pak, bukan hanya pahlawan senjata, bukan hanya pahlawan kemerdekaan, tapi pahlawan rumah tangga, pahlawan tukang beca, pahlawan pangan, pahlawan petani, dan seterusnya. Dan harus ada Pak Simbolon, satu desa, satu pahlawan. Para calon bupati, calon gubernur, lakukan pendekatan ke langsung pahlawan-pahlawan itu. Nanti kita kasih penghargaan. Akan ada penghargaan diteken kalau di DPC, ketua DPC dan sekretaris, diketahui oleh sekjen. Di atas gambar Pak SBY, sebelah kanan bendera logonya Demokrat. Di DPD Pak Simbolon teken lagi sekretaris saya teken. Berilah bintang-bintang itu kepada masyarakat. Itulah pahlawan-pahlawan baru Indonesia. Oke, itu sampai November. November 30 November, tinggal 9 hari lagi menuju ladang makan sayang, masa makan sunyi. Betul? Maka Demokrat bergerak dari bawah sampai ke atas untuk setiap hari, setiap saat. Itulah sebabnya mengapa saya langsung membentuk tim-tim itu per bulan untuk menggerakkannya ke bawah. Saya tidak tahu kemarin siapa atau tidak, siapa koordinator di Bengkulu. Ada. Biasanya anggota dewan dari daerah pemilihan itu, supaya dia berkoordinasi dengan ketua DPD, ke DPC, terus seperti yang kemarin. Maka bergerak dia semua serentak seluruh Indonesia. Rencananya akan kita launching itu di Kepri, di perbatasan, dengan mengundang sekjen Partai UMNO, sekjen partainya Singapura, sekjennya Partai Demokrat. Kita bicara di situ. Narkoba bukan hanya musuh Indonesia, tapi musuh manusia di muka bumi. Baru begitu berpartai. Betul Bapak Ibu sekalian? Tugas sekjen begitu.
Desember kita beri peran yang luar biasa kepada Sri Kandi Demokrat, yaitu hari Ibu. Cantiklah kau pada bulan itu, paling tidak godaan Pak Pramono ini. Programnya gampang saja. Kumpulkan satu kecamatan, seluruh perempuan di kecamatan ini, mari gunting salon bersama. Tukang salon bawa ke kecamatan itu, biar cantik semua perempuan itu. Yang laki-laki panggil semua, gunting rambut semua. Itu simbol untuk segar, cantik, siap, dan kuat. Pesan jenderal itu tidak main-main. Saya hanya menerjemahkan bagaimana eksekusinya. Bayangkan di tempat ini ada 500 ibu-ibu mau salon yang seumur hidupnya tidak pernah ke salon. Partai Demokrat membuat semua tukang salon datang serentak itu, masuk ekor muri itu. Jadi programnya tidak usah muluk-muluk. Saudara-saudara, kalau saya akan gubernur, maka pendapatan kita 18%. Sudah, nggak ngerti ya. Oke? Nanti urusan kita nanti. Begini. Nah, oleh karena itu bulan ini sengaja kami hadirkan mereka berdua. Ini Muhalis ini, kowboy gaya ini. Nih, gerakan penyelamatan anak bangsa dari bahaya laten narkoba. Tepuk tangan dulu. Nah, ini yang 24 jam berpikir tentang merebut kekuasaan. Nah, ada merah putih. Ini apa nih? Dewan Pimpinan Pusat Satgas, Satuan Tugas Garda. Garis depan. Pak Ketua. Oke, tepuk tangan dulu untuk Pak. Ini Pak Budi. Maka gerakan ini menjadi gerakan bersama. Pak Rudi Kadarisman sini sekalian kerja satu-satu di BP. Nah, biar langsung tuntas ya Bapak Ibu sekalian. Pak Sumbolo, berapa Raja Wali kita sekarang? Di sini? Berapa? 25 orang. Oke, TPS-nya berapa tadi? 3.400. Pak Sultan dan kawan-kawan anggota calon pasangan calon ya, bersedia nggak Bapak-Bapak Ibu semua? Masih ada waktu, cukup 1 minggu. Carikan saya 3.400 calon Raja Wali yang kita tugaskan 9 Desember menyelamatkan semua TPS-TPS, menggerakkan semua orang datang ke TPS, memilih pasangan kita. Bung Rudi Kadarisman siap melatihnya, melatih SOP kedisiplinannya beliau, melatih tentang cara menjadi saksi dan mengawasi. Ada Bu tadi juga mereka sudah lakukan ini kemarin di Depok. Kebetulan Pak Rudi Kadarisman Ketua PRT DPC Depok. Sekarang sedang menyiapkan, sudah beres semua sampai cucu ranting. Bukan anak ranting, cucu ranting. Saya bilang ke beliau, kalau itu berhasil, saya pastikan seluruh DPP turun. Lebih banyak DPP-nya daripada cucu ranting. Untuk apa Bapak Ibu sekalian? Untuk kemenangan kita semua, untuk besarnya partai. Bung Rudi, pertanyaan saya tanya dulu Pak Sumbolo. Pak Sumbolo bisa dilihat orang itu? Ya. Kalaupun nggak langsung segitu, itu TPS yang 6 atau yang udah seluruhnya? Seluruh, berarti kan yang 6. Oh, enggak, karena dia provinsi ikut ya. Berarti seluruhnya. Jadi Pak Sultan mohon berkoordinasi dengan Pak Simbolon, DPC. Habis nanti makan siang ini bicara dengan Pak Rudi Kadarisman, bicara dengan Pak Rudi urusan kalian di sana. Selepas itu katakan kepada kami, Jen, minggu depan pelatihan sekian. Oke, Pak Pramono ini akan menyediakan kaki unggul inaugurasi untuk 3.000 sekian Raja Wali itu. Dan itu harus jatuh tempo bulan November paling lambat. Ini ngomongin menang ya Pak Sultan ya, Pak teman-teman pasangan calon. Saya bicara tentang kemenangan, bukan bicara kenapa kemarin begini, kenapa begini. Bicara tentang kemenangan. Begitu Pak? Gitu ya Bung Rudi ya. Nah, dengan begitu maka akan saya tutup pengantar saya. Tepuk tangan dulu untuk Pak Haris, tepuk tangan untuk Pak Rudi, tepuk tangan Pak Rudi Kadarisman sudah kembali. Saya akan tutup dengan janji kita dan akan memberangkatkan kalian semua ke medan pertempuran. UI 91. Oke, ini Bang Sultan dan teman-teman dari pasangan calon nggak main-main. DPP menyediakan satu pulpen ini mengalahkan peluru kendali, bentuknya ini. Ini buatan Pindad, Pindad Demokrat. Oke, ini ada buku Demokrat.
bintang Mercy Demokrat, isinya kosong. Anda bekerja memastikan menulis siapa pemilih di Bengkulu yang sudah siap memilih pasangan yang diusung oleh Partai Demokrat. Begitu juga di kabupaten kota. Ini simbol. Kami akan membagikan kepada Bapak Ibu semua. Berangkatlah ke medan pertempuran. Mulai bulan lalu, burung Raja Wali terbang tinggi di Provinsi Bengkulu, mengamati dan melihat seluruh pemilih yang ingin memilih yang diusung Partai Demokrat. Sekarang saatnya ambil pulpen dan mencatatnya semuanya di buku ini dan memastikan berapa yang akan memenangkan atau memilih pasangan yang kita usung. Oleh karena itu, saya mengundang teman-teman semua. Kalau nanti saya absen di sini tidak enak, saya undang semua berdiri, teman-teman DPP berdiri ke depan. Kami ingin menyapa Anda, kami ingin melayani Anda untuk bertarung membesarkan partai kita dengan membagikan ini. Saya minta Mas Demokratnya digedein 14 kali lebih besar dari yang kami. Mana dia orangnya? Berkibar menjulang ke angkasa, berkibar Demokrat, membawa pesan damai dan rahmat ilahi untuk seluruh negeri. Dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia sentosa. Hidup awal tadi dan damai, demokratis dan sejahtera. Bersatu bangsa, sisi tanah air, bangunlah Indonesiaku. Partai Demokrat menangkan pertempuran kita. Ya, saudaraku, Partai Demokrat dalam pertempuran menangkan seluruh pasangan calon kita. Bagi Partai Demokrat membawa pesan damai, berkat rahmat ilahi untuk seluruh negeri. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, melangkahlah ke medan pertempuran. Ibu damai dan damai, demokratis dan sejahtera. Menonton pasangan calon kita, kami Prabu jangan bimbang. Bapak Kader Demokrat yang hebat, berangkatlah ke medan pertempuran, menangkan partai kita. Kenalkan bendera partai kepada pasangan calon yang kita usung. Teman-teman media silakan. Ya, foto dulu. Ya. Baik, berdoa. Baik. Selanjutnya, pasangan calon ini menyerahkan bendera itu kepada ketua DPP. Mana ketua DPP-nya? Untuk mengibarkan bendera ini. Silakan berfoto. Baik, terakhir saya bertanya kepada teman-teman ketua DPD kebetulan fraksi, apakah bersedia memenangkan pasangan calon ini? Terima kasih. Bapak, saya tanya, masih ada yang kurang dari DPP Partai Demokrat? Terima kasih. Silakan duduk bersama. Ayo, silakan kembali ke depan. Berikutnya, silakan. Ini calon bupati sekaligus. Silakan. Terimalah bendera ini. Silakan bendera ini. Dan siapkan. Nomor 1. Oke. Fotonya. Baik. Karena Bapak cuma dengan ketua DPD, Anda serahkan ke perusahaan lain. Sekretaris, silakan. Keluarkan bendera ini, menangkan pasangan ini. Lihat bendera. Iya, luar biasa. Cukup, nomor 1. Oke, saya tanya, bersedia memenangkan pasangan ini? Iya. Bapak ada yang kurang? Cukup, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan kembali. Rejang tebong. Oke. Terima kasih. Sekarang rejang tebong.
Terima kasih. Kembali ke depan. Berikutnya. Sudah. Dari pasangan calon bupati menyerahkan kepada ketua DPD untuk dikibarkan di seluruh bumi Rejang Lebong. Silakan lihat fotonya. Iya, foto bersama. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya Pak. Ketua DPD menyerahkan ke DPD untuk disebarluaskan ke seluruh tempat ada. Pak Edi Pramono bisa membantu. Yang mana duluan? Bapak dari mana? Bang Tulu Kara dulu. Siapa ketuanya? Bang Tulu Kara. Ini Pak, ketua DPD dulu. Ketua DPD baru ketua DPD. Nah, ini apa tadi? Bang Tulu Kara. Silakan ke Bang Tulu Kara. Bagaimana? Di hadapan Bapak Ibu sekalian, dari DPD kami pastikan DPD Partai Demokrat Bengkulu harus bekerja keras memenangkan pasangan calon yang kita usung dengan meninggalkan bendera sebanyak mungkin, dan ini adalah simbol dari Ketua Umum dan Sekjen Pak Ketua DPD. Kita serahkan bendera ini untuk DPD kibarkan di seluruh provinsi Bengkulu. Baik, sekarang dengarkan semua, mari kita berdiri. Ayo kita semua berdiri, nyanyi martai sekaligus penutup. Ya, berdiri semua, naikkan martai lebih kuat. Ambil bendera, pegang semua. Ayo, baru kita tutup ini. Bapak Ibu sekalian, lihatlah Demokrat. Oke, nanti foto-fotonya Mas. Ayo kita tutup sebentar.